Apakah ada salat qabliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Yang ada namanya salat intizar. Karena salat qabliyah tidak terbayangkan ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah azan cuma sekali. Begitu Nabi duduk di atas mimbar, langsung apa? Azan. Nah, kapan mau salat qabliyah? Bukankah salat qabliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu? Salat qabliyah itu salat yang dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Tidak boleh seorang qabliyah zuhur kecuali setelah azan apa? Zuhur. Tidak boleh seorang misalnya qabliyah subuh kecuali setelah azan subuh. Ya. Maka tatkala dikumandangkan azan Jumat, tidak mungkin orang qabliyah karena begitu azan selesai Nabi langsung apa? Khutbah. Tidak ada kesempatan untuk salat qabliyah. Tidak ada qabliyah Jumat. Tetapi yang ada namanya salat intizar. Seorang datang ke masjid mau jam berapa saja silakan dia salat sampai khatib datang. Sampai khatib datang, bahkan pendapat yang rajih meskipun di waktu terlarang, ya. Misalnya waktu terlarang sekitar 7 menit sebelum azan zuhur, itu waktu terlarang untuk salat. Tetapi kalau seorang salat menunggu imam, dia salat terus sampai imam datang boleh. Meskipun waktu terlarang berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah ini. Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat sholat Jumat? Apakah bisa dilaksanakan? Karena sebelum Jumatan mulai, sepertinya tidak ada waktu cukup untuk sholat sunnah qobliyah. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya, selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat, hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Apakah ada qobliyah Jumat? Pertanyaannya begini, terhitung kapan sebuah sholat itu disebut sebagai sholat qobliyah? Misalnya, kapan disebut qobliyah subuh? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh. Kapan disebut qobliyah duhur? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu duhur, sebelum sholat duhur. Dan demikian seterusnya. Pertanyaannya, kapan kita bisa mengerjakan qobliyah Jumatan? Sebelum imam naik mimbar, tapi setelah masuk waktu Jumatan. Bisa nggak itu terjadi? Sudah masuk waktu Jumatan, imam belum naik mimbar, bisa? Nah, Jumatan kan dimulai sejak kapan? Sejak imam naik mimbar. Begitu imam naik mimbar, salam, lalu muadzinnya beradzan. Salam, lalu muadzinnya beradzan. Saat muadzin mengumandangkan adzan, maka kita yang sholat sunnah ketika itu, sholat sunnah apa namanya? Apakah qobliyah Jumatan? Tidak. Karena seharusnya kalau sudah terdengar adzan dan imam naik mimbar, makmum ngapain? Duduk mendengar. Sehingga tidak ada sholat untuk qobliyah Jumat. Karena waktunya enggak ada. Qobliyah Jumat itu kan sudah adzan Jumat, tapi belum iqamah, lalu qobliyah. Setelah adzan Jumat belum iqamah, isinya apa? Khutbah. Bagaimana mungkin akan qobliyah? Wong isinya khutbah. Sehingga tidak ada qobliyah Jumatan. Kalau sebelum imam naik mimbar, itu bukan qobliyah, tapi sholat sunnah mutlak, memperbanyak sholat sepanjang menunggu imam. Orang menyebutnya dengan sholatul intidhar, sholat dalam rangka untuk menunggu imam. Begitu. Tapi kalau qobliyahnya enggak ada. Karena qobliyah itu kan dilaksanakan setelah adzan sebelum iqamah. Nah, setelah adzan Jumatan ngapain? Setelah adzan Jumatan ngapain? Mendengarkan khutbah. Bagaimana mungkin kita sholat kalau kita mendengarkan khutbah? Nah,
maka kita tidak sholat qobliyah tapi mendengarkan khutbah. Ada 2 kali adzan. Nah, adzan pertama itu apakah sudah masuk waktu Jumatan belum? Belum. Sehingga adzan pertama anggaplah kurang 5 menit atau kurang 10 menit dari waktu Jumatan. Maka dia sholat di adzan pertama, tidak kita sebut qobliyah Jumatan karena dia sholat sebelum masuk waktu Jumatan. Wallahu a'lam. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan salatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat salat rawatib mesti adzan dulu baru Anda salat. Jadi kalau nggak ada adzan Anda nggak bisa salat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya, awas. Jangan terlampau soleh karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda sholat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan 1 kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah sholat lagi. Ya, kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar, salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal, gimana nggak enak kalau nggak salat qobliyah. Jangan nggak enakan, nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi menyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qobliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali, ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Nggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk, dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf. Jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjid yang terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat itu. Bisa manggil sana sini, Masya Allah. Tapi sahabat Nabi itu, ahli surga, dekat dengan Nabi, di surganya bersama Rasulullah SAW, insya Allah, nggak ada mic pun, masih mau ke masjid. Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan, banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang, karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, ini kan waktu sholatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan. Untuk mengingatkan nih. Ya, waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan, orang siap-siap. Ya. Nah, adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk. Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk, jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa, misal seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan? Awas hati-hati, jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati, di Madinah 2 kali, di Mekah 2 kali, cuma nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan supaya nggak lompat ya. Supaya nggak lompat. Nanti kita ambil alasannya. Nah, kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11:49 sekarang Jumatnya, maka 11:40 sudah adzan. Berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah, ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan. Tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi. Menunggu imam naik.
Jadi kalau Anda pengen sholat aja nggak ada masalah. Tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak. Sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas sampai sini? Baik. Mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Mazhab nomor 2 Maliki, meninggal di Madinah tahun 179, makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal 204, makamnya di Fustat, Kairo. Saya pernah ziarah ke makamnya, Masjid Syafi'i. Yang keempat mazhab paling kecil Hambali, meninggal di Baghdad, Irak. Makamnya di Baghdad, Irak. 4 imam. Menurut mazhab Hambali tidak ada qabliyah Jumat. Khatib langsung naik ke atas, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan. Tak ada qabliyah. Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Mana dalilnya? 1. Ma min mafrudatin. Setiap solat fardu pasti didahului 2 rakaat. Fardu subuh ada 2 rakaat. Fardu zuhur ada 2 rakaat. Fardu asar ada 2 rakaat. Fardu maghrib ada 2 rakaat. Fardu isya ada 2 rakaat. Sekarang saya tanya, solat Jumat itu solat fardu apa solat sunat? Solat fardu. Maka dalilnya umum. Setiap solat fardu pasti ada 2 rakaat. Maka kalau Jumat itu fardu berarti ada juga 2 rakaat sebelum Jumat. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ma baina kulli adzanaini shalah. Kalau ada azan, ada iqamat, maka ada solat qabliyah. Solat Jumat, ada tak azan sama iqamatnya? Ada, maka ada qabliyah. Idul Fitri, ada tak azan iqamatnya? Tak ada, maka tak ada qabliyah Idul Fitri. Tak ada qabliyah Idul Adha. Solat minta hujan istisqa, tak ada azan iqamatnya, maka tak ada qabliyah istisqa. Tapi dalam hadis, ma baina kulli adzanaini shalah. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, maka ada qabliyahnya. Maka solat Jumat pun ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, solat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau solat zuhur ada qabliyahnya, maka penggantinya pun ada. Karena yang menggantikan itu posisinya sama dengan yang digantikan. Solat Jumat pengganti zuhur. Zuhur ada qabliyahnya, maka yang digantikan ada qabliyahnya, yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Dalilnya qiyas. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud tak pernah meninggalkan salat sebelum Jumat. Ummu Habibah, dalil kelima, melaksanakan qabliyah. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Maka bapak kalau salat di masjid, masjid itu azannya 2 kali, laksanakan qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Saya pergi umrah di Makkah, ada azan 2 kali, tapi azannya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu zuhur tak ada qabliyah. Qabliyah dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau muazin salah azan, azan dia jam 12, padahal belum masuk waktu zuhur, ada orang melaksanakan qabliyah zuhur jam 12, tak sah. Karena qabliyah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Tapi jangan kelahi gara-gara ini. Yang berkeyakinan dengan Hambali tak ada qabliyah. Yang berkeyakinan dengan Syafi'i ada qabliyah. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak solat Jumat. Anak NU sama anak Muhammadiyah berdebat tentang kunut subuh sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak solat subuh. Ini masalah, problem. Jangan begini. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pribadi berpegang kepada ada qabliyah Jumat. Maka saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang dalil-dalil qabliyah Jumat. Tapi saya tak menyesatkan, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sahabat saya
yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat, karena 4 mazhab itu adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.